Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya, RPP yang kedua, dengan materi bentuk-bentuk pecahan untuk kelas 4 semester 1, mata pelajaran matematika. Satuan Pendidikan MI Muhammadiyah Larangan. Diawali dengan kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar saya ambil dari 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan hubungan di antaranya. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 membedakan arti pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 3.2.2 menganalisis bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. KD 4.2 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. 4.2.1 menyajikan bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video yang ditayangkan di LCD proyektor, peserta didik mampu membedakan arti pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 2. Setelah membaca dialog tentang bentuk pecahan yang ditayangkan di LCD proyektor dan dibagikan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 3. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan hasil identifikasi bentuk-bentuk pecahan. Materi matematika, pengetahuan konseptual bentuk-bentuk pecahan. Prosedural penyajian yang menggunakan benda konkret dalam bentuk-bentuk pecahan. Pendekatan detail dan metode. Pendekatan pembelajarannya scientific fact. Model pembelajarannya PBL, problem based learning. Metode pembelajaran, penugasan, tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok. Alat, media, dan sumber pembelajaran. Alat, laptop, LCD proyektor, lembar kerja peserta didik. Media pembelajaran, media benda konkret, kartu pecahan, media PowerPoint, media video pembelajaran. Sumber pembelajaran, buku siswa matematika untuk siswa SD MI kelas 4, cetakan ke-1 tahun 2016. LKS Matematika Cemara penerbit Putra Nugraha, cetakan tahun 2020, dan YouTube. Langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama pendahuluan, di antaranya salam pembuka, berdoa, menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa cinta tanah air, mengecek kehadiran siswa, bertanya jawab terkait materi sebelumnya, dan melalui media PowerPoint, menayangkan gambar tentang materi yang akan disajikan. Kemudian, guru saya akan memotivasi peserta didik agar semangat mengikuti pelajaran. Tidak lupa menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan berikutnya, kegiatan inti. Langkah-langkah PBL saya terapkan di sini. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. 1. Melalui media PowerPoint, peserta didik mengamati video pembelajaran tentang bentuk pecahan. Peserta didik diarahkan untuk mengemukakan pendapat atau bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan guru jika ada hal yang belum dipahami. Langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan dibagikan LKPD, serta mendapatkan pengarahan tentang permasalahan yang harus diselesaikan bersama kelompok yang akan dibentuk. Sesuai dengan LKPD yang dibagikan nanti.
Ya, ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Peserta didik dalam kelompoknya dibimbing untuk menggali data dan penyelidikan data serta sumber untuk penyelesaian masalah pembelajaran. Peserta didik sesuai tugasnya melaksanakan pengumpulan dan penyelidikan data untuk bahan penyelesaian permasalahan yang akan didiskusikan bersama kelompoknya. Peserta didik dipantau guru dalam kegiatan penyelidikan dan pengumpulan data. Peserta didik melanjutkan menggali data penyelesaian masalah yang akan didiskusikan dan menyelesaikan tugas sesuai arahan dan penguatan dari guru tentang proses penyelesaian tugas. Langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik berdiskusi, menganalisis, dan menyimpulkan penyelesaian permasalahan dan dituangkan dalam LKPD. Hasil tugas yang tertuang dalam LKPD untuk dipresentasikan. Langkah yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perwakilan staf kelompok maju ke depan guna melakukan presentasi. Kelompok yang lain mengklarifikasi dan mengapresiasi. Guru sebagai fasilitator membimbing peserta didik yang kesulitan saat presentasi. Setelah semua kelompok menyelesaikan presentasi, serta saling memberi apresiasi, dilanjutkan dengan merangkum serta menyimpulkan. Peserta didik diberikan penghargaan serta masukan dan penguatan terhadap hasil tugas semua kelompok. Kegiatan yang terakhir, kegiatan penutup. Peserta didik bersama guru merefleksikan pembelajaran hari ini. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Melakukan penilaian hasil belajar dengan tes evaluasi tertulis. Selanjutnya, peserta didik diberikan tugas pekerjaan rumah. Peserta didik diberikan rencana tindak lanjut berupa informasi materi yang akan datang. Peserta didik mendapatkan pesan moral yang bisa diambil dari pembelajaran, yaitu untuk senantiasa memahami makna bentuk-bentuk pecahan, sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, guru bersama peserta didik menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam penutup. Cukup, itu saja, Bu. Ya, monggo Bu Paini dimulai. Ya, terima kasih. Yang siswa di awal itu gimana? Menarik perhatian siswa. Biasanya saya sih pakai tepuk dulu, Bu. Pakai tepuk. Terus nanti kalau di pembelajarannya kan, saya kan pakai media video. Ya, dengan media video itu saya menarik perhatian siswa karena selama ini kan belum pernah menggunakan video. Baik. Selanjutnya, Ibu menggunakan inovasi apa ini ini kan Ibu nanti pokoknya fokusnya menggunakan video ya. Inovasi yang digunakan di sini apa, Bu? Menggunakan model problem based learning dan video itu, Bu. Jadi nanti PowerPoint-nya ya, kalau bisa ya jangan hanya kalau misalnya belum bisa membuat PowerPoint yang ada audionya, nanti ditambah audio gitu, biar itu PowerPoint-nya itu jadi video. Sebetulnya ya tidak Dialog itu saya bagikan ke siswa saja gitu, Bu? bisa. Pokoknya Ibu gini aja, nanti PowerPoint-nya dibuat slide, ditambah audio gitu kan nanti jadi video, Bu. Oh iya, Bu. Dibuat video pokoknya, Bu ya, karena judul PTK-nya video, medianya video gitu nggih. Nggih, Bu. Kemudian tujuannya untuk penerapan PBL itu apa tuh, Bu? Sebetulnya, Bu, untuk siswa itu dengan penerapan PBL itu siswa mau diapakan gitu? Agar siswa bisa meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan berpikir kritis, Bu.
untuk dalam membangun pengetahuan yang baru. Jadi untuk pemecahan masalah itu ya Bu ya, Iya. PBL itu memecahkan problem based learning. Jadi berdasarkan masalah, kan Ibu ada langkah-langkah PBL yang Ibu sebutkan tadi loh, Iya. kan ada 5 langkah itu. Dan tujuannya kan agar siswa itu bisa memecahkan masalah ya. Iya, Bu. Belajar dengan cara memecahkan masalah. Anak surat yang keberapa itu? Sebentar, Pak. Belum ketemu. Ayo. Katanya mau di Surat ke-16. Ah ya, An-Nahl 125. 125 ya. Hmm. 120. Saya baca sekarang ya, Pak. Ya iya no besok pagi toh. Ayo, terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Oke. Nah, itu di situ ada inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla. Apa itu biman dolla? Ada tajwid apa itu? Ifa. Kenapa Ifa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf do.